Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Suka gitu ya kalau aku teraniaya dengan kata-kata kalian. Suka gitu ya kalau bully aku terus sampai lupa diri kesalahannya di mana. Kadang aku mikir, susah ya jadi orang cantik kayak aku. Kemana-mana dibully, kemana-mana dibully, kemana-mana dibully, kemana-mana dibully. Sempit dunia ya ketemu orang pembuli terus. Kalian pikir kalian sempurna? Lihat nih wanita cantik, kukunya kuning-kuning. Mana ada kalian bisa kayak gini, pedikur. Butuh modal besar untuk cantik kayak aku. Miliaran. Rupamu kan Queen. Kalian bisa bersaing sama aku. Biar kamu ngebully ini aku terus, nggak mungkin kamu bisa menyaingi aku. Heran banget pada ngatain aku seksi, pada bilang aku cantik banget. Kalian tuh suka aku apanya sih sebenarnya? Sampai aku heran banget loh, ada yang tergila-gila sama aku sampai nggak mau ngelepasin aku gitu banget. Aku tuh bingung kadang, sesempurna itukah diriku gitu. Cuman aku takut banget kalau misalkan aku udah terima cowok-cowok yang ngejar-ngejar aku gitu kan. Takutnya kalau udah aku diapa-apain atau aku udah nyerahin segalanya, dia ninggalin aku. Cuman aku sampai sekarang tuh belum pernah yang namanya kerayu sama cowok. Aku takut nanti kalau misalkan aku serahkan hati aku terus aku tak berdaya terus aku dicocok, kan bahaya banget. Makanya itu aku hati-hati banget untuk menerima cowok. Banyak yang pengen jadi pacar aku. Sing ngomong lambeku mambu sapa? Sing ngomong lambeku mambu biadek sapa? Lah kemarin lo pacar saya cium saya ketagihan. Lah kok ngomong sembarangan, ngomong mulut saya bau. Mungkin congormu kuwi sing mambu. Lah saya lo perawatannya jutaan miliar. Untuk bau saja itu tidak tercium dari mulut saya. Kalau ngomong tuh sembarangan, jangan sembarangan. Tak giandring gue. Gak menghormati saya sebagai wanita. Apa? Bikin emosi jiwa. Iya, marah. Aku tuh gak seperti genderuwo yang kalian katakan kepada saya. Mana ada genderuwo glowing kayak gini. Kalau ngomong tuh gak pernah hati-hati ya sampean. Semuanya tuh harusnya menghina saya terus. Dimana kalian cari genderuwo seglowing aku? Sembarangan kalau ngomong. Tiap hari ngebully aku, emang gak ada kerjaan lain ya? Orang cantik kayak gini dibilang kayak genderuwo. Bikin emosi terus tiap hari. Kalian pikir aku ini genderuwo ya? Cari di mana genderuwo secantik aku, seglowy muka aku. Hah? Emosi terus kalau berhadapan sama kalian. Lihat aja bibir aku yang berbentuk elop, hidung aku yang berbentuk kupu-kupu, butterfly. Sembarangan kalau ngomong. Ibu, lihatlah ibu. Ini anakmu Josmi, ibu. Ini anakmu dari hasil tojosan ayah Osehun, ibu. Aku mau pulang ke kayangan, ibu. Lihatlah anakmu tumbuh menjadi gadis yang modern dan berambut curli-curli. Lihatlah aku, ibu. Anakmu. Meskipun aku belum jelas kelaminnya, tapi kau tetap mencintai aku, ibu. Ibu, aku mau pulang ke kayangan, ibu. Aku ingin sekali merindukanmu. Oh, ibuku. Ibu, akhirnya aku pulang dengan rambut curliku. Ibuku. Sejak aku berhijab banyak banget yang bilang aku itu baby pace. Ya ampun.
Alhamdulillah dengan adanya hijab ini aku terlihat menjadi baby pace dan selalu cute dan manja. Semoga aku istiqomah. Baby pace banget. Suka dikatain kalau ke kampus tuh, ih ya ampun baby pace banget sih, ya Allah. Seneng sih, bahagia gitu. Siapa sih yang gak suka dia bilang baby pace? Dorongan hawa nafsu, dorongan itu tidak nasihatin, kematian itu nasihat. Maka berapa banyak orang yang nasihat terhadap kematian? Mari kita lihat. Pak Yasir dan teman hati yang dirahmati Allah, hidup ini ada 4 keadaan. Semua kehidupan tidak akan keluar dari 4 keadaan. Pertama, ada keadaan nikmat. Yang kedua, ada keadaan maksiat. Yang ketiga, yang keempat, ada keadaan taat. Nikmat, musibat, maksiat, dan taat. Coba bergulir. Kadang kita menjadi ahli maksiat, kadang kita menjadi ahli taat. Tapi ingat, itu adalah ujian. Ketika Allah membuat kita menjadi ahli taat karena melihat kematian orang, saya sudah lama tidak sholat, jadi taat. Berarti kematian adalah nasihat bagi dirinya. Maka ketika engkau taat, lakukanlah dengan keikhlasan. Kemudian ketika Allah menguji kita tentang kemaksiatan, ketika Allah menguji kita dengan kemaksiatan, maksiat ujian, taat ujian, musibat ujian, nikmat ujian. Kadang ada orang lulus ketika taat, tapi dia tidak lulus ketika nikmat. Pada saat dia taat, fokus kuliah, fokus taat ke orang tua, pas dia dapat motor Harley Davidson, dia naik menjadi seorang CEO, jadi tidak taat lagi. Berarti diuji taat, dia lulus, diuji nikmat. Padahal itu semua adalah ujian Allah. Oleh karena itu, ingatlah kepada Allah. Fadkuruni adkurukum. Jika Allah mengujimu dengan taat, jawab dengan ikhlas. Itu jawabannya, supaya lulus dari taatmu. Ketika engkau diuji musibat, bagaimana Kang Rashid supaya kita lulus dari musibat? Maka jawab dengan sabar kepada Allah. Ketika diuji dengan maksiat, bagaimana supaya lulus dari maksiat? Jawabannya taubatan nasuha. Kalau diuji dengan nikmat, jawabannya syukur kepada Allah. Banyak orang lulus kalau diuji musibat. Iya, betul. Banyak yang lulus, tapi tidak lulus ketika diuji nikmat. Nah, itu. Kenapa? Maka betul sekali, hadirkan itu nasihat bagi hati. Nasihat bagi hati. Kadang orang ketika dikasih taat dia lulus, pas dikasih nikmat tidak lulus. Padahal itu semua adalah ujian. Nikmat ujian, taat ujian, musibat ujian, maksiat ujian. Diuji maksiat dia jadi rendah diri. Ya Allah, kasih saya mah ahli maksiat, saya malu ke masjid, saya mah sampah masyarakat. Punten lihat, karena dia maksiatnya. Justru ketika dia maksiat, pintu datang ke Allah. Ada orang diuji taat angkuh, merasa hafal Quran, merasa suci. Ketaatannya di ujian bagi dirinya. Maka benar sekali, supaya lulus, hafalkan tipsnya. Ini nasihat bagi hati. Kadang ada orang di makom musibat, maka dia menjadi ahli sabar. Ada orang diuji nikmat, dia menjadi ahli syukur. Dia diuji maksiat, menjadi ahli taubat. Diuji musibat, dia menjadi ahli sabar. Saat ini teman kita ini dengan ujian musibat meninggal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, terima kasih Kang Rashid, ini luar biasa ya terkait dengan bagaimana kita memaknai semuanya yang disampaikan oleh kehidupan Allah ini. Memaknai kehidupan ini adalah ujian dari Allah dan harus bisa dilewati ya, dan lulus. Dan harus lulus kalau gitu. Kita masih akan berdiskusi dengan Kang Rashid terkait dengan tema kita kali ini, yaitu nasihat hati. Namun saya juga mengajak teman hati yang ada di rumah yang ingin bertanya kepada Kang Rashid, bisa langsung mention pertanyaan teman hati semuanya di Twitter dan juga Instagram dengan akun @dikalamhati. Kalam Hati akan kembali sejenak berikut ini. Gabungan dari polisi, Satu solusi bagi apapun permasalahan yang dihadapi, walau sekecil apapun. Terakhir, yang keempat, Al-Quran menggambarkan sifat seorang pemimpin. Dia harus tabligh, dia harus menyampaikan dengan penuh jujur, dia harus menyampaikan kepemimpinan dengan penuh kesabaran. Begitulah gambaran yang cukup indah Al-Quran tentang sebuah kepemimpinan. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siang dan selamat berjumpa lagi. Memetik apel. Memperingati wafat Isa Al-Masih, ikuti ibadat Jumat Agung dan perasaan yang membuat kita terlena, kadang lupa bersikap kritis menyaring informasi yang ada. Pilih tayangan yang cerdas dan bijak. Ngomong yang benar, dengerin yang benar, melihat yang benar. Dapat upload dari pemirsa. Terus kenapa kayak gitu, ha? Cuma tugas kamu. Iya, jangan. Waktu bersama keluarga seakan tak berarti tanpa saling berkomunikasi. Luangkan waktu berkualitas dengan keluarga dan jadikan lebih bermakna. Di Indonesia, setiap 25 menit satu orang meninggal karena narkoba. Jauhi narkoba, lindungi diri dan keluarga Anda. Ini sebuah rasa syukur, kemegahan bentangan kehidupan di bawah langit. Ini keajaiban tak terukur, seragam perbedaan budaya dan ribuan kearifan lokal yang menapis. Petualangan mengarungi jagat raya, mengagumi indahnya dunia. Ini baru destinasi menakjubkan. Ini baru Trans 7. Ruqyah sebagai pengobatan ala Nabi. Melafalkan ayat-ayat Al-Quran sebagai sarana kesembuhan dan rahmat orang-orang beriman. Ruqyah yang digabungkan dengan pengobatan alami adalah salah satu bentuk ikhtiar menjemput kesembuhan dari Allah. Setelah berikhtiar dan berusaha, gantungkan hasil pengobatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan Ruqyah pengobatan ala Nabi hanya di Trans 7. Saksikan Ruqyah pengobatan ala Nabi hanya di Trans 7. Kenta berkeliling mencicipi kenikmatan kuliner dari beragam daerah dan negara. Seseruan bersama bintang tamu. Dan tentunya berbagi info lengkap kelezatan makanan yang tersaji. Enaknya mandul. Sabtu dan Minggu jam setengah 12 siang. Ini baru Trans 7. Amazing Trip! Ikuti petualangan Amazing bersama Celeb Adventurer. Hari ini saya mau melakukan aktivitas yang seru-seru. Bukan main. Menyusuri kekayaan bahari Nusantara. Pemandangannya gila, top banget sih. Menguak surga dunia. Tapi pemandangan yang cantik banget dan bikin mood hari ini jadi ceria. Mendapat batuan dan menjelajahi setiap sudut penuh petualangan. Challenge yang dari tadi gue laluin itu cukup berat. Terkesima melihat keindahan Indonesia dari berbagai sisi. Menyatu dengan warga lokal hingga meresapi kenikmatan kuliner kaya rasa. Bahannya simple, cara masaknya gampang. Amazing Trip setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Ini baru Trans 7. Amazing Trip! Always make Ikuti petualangan Amazing bersama Celeb Adventurer. Terkesima melihat keindahan Indonesia dari berbagai sisi. Menyatu dengan warga lokal hingga meresapi kenikmatan kuliner kaya rasa. Amazing Trip! Always make Amazing. Di wisuda.
Orang yang diuji hanya orang yang di sekolah. Orang yang diuji hanya di kampus. Tidak mungkin guru matematika membawa ujian ke pasar. Guru matematika akan membawa ujian ke sekolah. Dan itu buat sekolah. Tetapi Allah punya aturan. Kalau guru matematika menguji kelas 3 SMP, dikasih kepada ujian kelas 6 SD. Yang Allah sebut adalah gurunya. Kalau menguji kelas 6 SD, jangan pakai kelas 3 SMP aja. Maka Allah akan menguji kita sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu akan menguji sesuai kemampuan kita. Tidak akan melebihi kemampuannya. Guru itu akan menguji kemampuan muridnya, tidak di atas kemampuannya. Dan yang diuji adalah yang di kelas, tidak yang di luar kelas. Yang dimaksud ini yang akan diuji adalah orang yang sudah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang diuji adalah yang sudah syahadat, yang sudah masuk agama Islam. Yang di luar Islam bukan ujian, tapi azab. Beda, azab dan ujian. Ada ujian, ada fitnah, ada musibat, ada azab. Kalau musibat ini kena kepada orang yang beriman, itu ujian. Kalau musibat ini kena kepada yang tidak beriman, musibat. Maka ketika ada ujian, sabar. Dia akan naik kelas, tidak mungkin diuji, dia akan diwisuda nanti. Ya, punten sekali. Ujian itu ada 4 jenis. Kadang ujian itu berupa ketaatan, dia jadi ahli hafal Quran, ahli tahajud. Ujian ketaatan itu ujian juga ternyata. Ujian dah. Sama kalau ujian taat tapi tidak ikhlas, ujian bagi dirinya. Kok ibadah tidak ikhlas? Supaya ujian taat lulus harus ikhlas, maka dia lulus. Yang kedua, kadang ujian itu berupa musibat. Meninggal suami, meninggal istri, meninggal anak, itu musibat. Maka berkatalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong milik Allah kita ini.